Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memulai klarifikasi untuk topik terakhir ya. Kemarin kita bahas tentang 3 jenis steroid terpenoid yang ada di tumbuhan, glikosida jantung, glikosida saponin, dan fitosterol. Nah, di sini Anda ditugaskan untuk membuat mind map, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu dikoreksi ya. Setelah saya tinjau, kita lihat dari glikosida saponin dulu. Ini saya gabung ya 2 kelompok dengan topik yang sama. Jadi saya juga udah nggak inget ini punya siapa, tapi kurang lebih sama karena kalian sebetulnya kan juga menyusun mind map-nya itu dari sumber yang sama ya. Jadi pertama yang mau saya bahas itu tentang pembuatan main idea-nya. Ketika Anda menyebutkan metabolit sekunder, maksud saya yang disebut di sini adalah metabolit sekunder itu ya dari sisi nyawa itu sendiri. Jadi artinya lebih spesifik mengacu ke siapa? Glikosida saponinnya gitu. Nah, ini sebetulnya sudah benar sih Anda menceritakan apa glikosida saponinnya, tapi sebetulnya Anda tidak perlu memberikan main idea tentang metabolit sekunder di sini karena sebetulnya itu sendiri si glikosida saponin sendiri itu sudah dalam satu cakupan metabolit sekunder gitu. Jadi mungkin Anda mau menceritakan tentang glikosida saponinnya gitu, tapi kan main idea-nya itu yang awal Anda membuat mind map-nya itu judul mind map-nya itu kan sudah glikosida saponin. Nah, itu sudah tercangkup sebetulnya. Oke. Oke, kemudian ini sudah dituliskan dengan baik. Baik, selanjutnya dari glikosida saponin mungkin perlu diperhatikan lagi ya kalau misalnya analisa kuantitatif. Nah, ini kan Anda tiba-tiba menyebutkan regresi linier, tapi punya siapa gitu. Sebetulnya perhitungan dengan menggunakan regresi linier itu dengan menggunakan alat apa dulu gitu. Jadi kan tidak semua instrumen menggunakan regresi linier untuk perhitungan kadar gitu kan ya. Jadi apa yang mau diceritain di sini? Jadi mungkin bisa dilengkapi ya. Apa instrumen apa yang digunakan? Kalau misalnya di sini ternyata UV vis, oke, tapi caranya kira-kira seperti apa? Karena kan tidak bisa langsung dimasukkan ke kuvet langsung terukur sendiri kan. Pasti ada reagen, ada reaksi yang terjadi yang kemudian dapat diukur di panjang gelombang sesuai dengan yang sudah disetting di instrumennya begitu. Jadi coba digali sedikit ya karena mungkin kalau untuk pembuatan mind map memang hanya ringkasan ya, tetapi justru ada poin-poin penting di situ. Instrumennya apa, reagennya apa, kemudian regresi linear itu sudah biasa ya untuk penetapan kadar. Oke. Nah, kemudian di sini glikosida saponin salah satu contoh yang Anda masukkan di sini adalah oat ya. Jadi boleh oat itu memang punya glikosida saponin, tetapi hati-hati pada saat Anda mengelaborate atau Anda memaparkan lebih jauh tentang si oat ini karena di sini kan Anda menyebutkan makanan hewan ternak atau manusia. Ya, kita makan oat gitu, tetapi kegunaan dari glikosida saponinnya nggak kelihatan. Jadi sebetulnya yang Anda tuliskan di sini kegunaannya itu adalah kegunaan umum dari si oatnya ini gitu ya. Kemudian mungkin ini bisa ya inflamasi ringan itu dari glikosida saponin. Kemudian keperluan industri itu juga kan bukan dari glikosida saponin tapi mungkin dari seratnya atau mungkin dari amilumnya seperti itu. Jadi kalau untuk kegunaan tolong di narrowing lagi, lebih fokus ke arah metabolit sekundernya gitu. Ini nggak salah sih, tapi kurang tepat, kurang mengerucut gitu. Oke, nah kemudian satu lagi dari glikosida saponin yang di sini coba perhatikan ekstraksi saponin dari tepung oat dan ekstrak oat menggunakan etanol 70%. Ya, oke. Nah, sebetulnya ini benar sih, tapi hati-hati ya. Kalau misalnya Anda menggunakan etanol 70%, itu kan sebetulnya kita berarti mengincar glikosidanya gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalnya ekstraksi kalimatnya itu dibikin jadi ekstraksi glikosida saponin. Khawatir nanti apa yang
Kalau misalnya Anda mau mengekstraksi aglikonnya kan tentu keadaannya beda. Oke. Nah, kemudian, ini juga sudah saya bahas, saya lupa di kelas ini atau di kelas 2A ya, saya lupa, tapi yang jelas gravimetri itu adalah penetapan kadar dengan penimbangan. Artinya di sini apakah si glikosida saponin ini mampu untuk ditimbang gitu kan, karena kuantitasnya apakah cukup cukup banyak gitu untuk dilakukan penimbangan. Padahal yang kita tahu kalau misalnya kita ngomongin gravimetri itu kan sebetulnya kita menimbangan sampai timbangan itu stabil. Jadi ada aturannya ya 0,00 berapa sampai di penimbangan selanjutnya itu dianggap stabil. Nah, itu sebetulnya bukan cara yang sangat efektif gitu. Karena di sini ada glikosida saponin itu termasuk senyawa yang kecil. Jadi untuk pengukurannya perlu bantuan instrumen lain gitu. Jadi tidak bisa hanya penimbangan saja. Misalnya KLT bisa, kemudian HPLC atau KCKT juga bisa, seperti itu ya. Anda kan juga sudah belajaran fiskim. Oke. Kemudian kita masuk ke fitosterol. Nah, saya di sini cuma hanya ingin menekankan ya kalau pengujian antara in vivo dengan in vitro itu berbeda ya. Mungkin kekurangan senyawa ini di scientific ya, karena kan akan berbeda kalau misalnya penggunaan secara empiris gitu kan. Nah, secara saintifiknya memang untuk pengujian-pengujian yang dilakukan oleh para peneliti itu biasanya ada dua, yang satu in vitro, yang satu in vivo. In vitro itu artinya dilakukan di luar sel, jadi tidak menggunakan hewan coba atau sel ya. Jadi bisa menggunakan reagen-reagen tertentu atau dengan menggunakan metode tertentu gitu. Tapi yang jelas di luar sel. Kalau in vivo mungkin bisa dicoba di tikus atau di mencit atau di sel ya, sel-sel yang memang terkait dengan aktivitas ujinya. Gitu. Oke. Kemudian uji identifikasi. Jadi kalau di identifikasi itu kan maksudnya analisa secara kualitatif ya, ada atau tidak gitu. Nah, coba Anda perhatikan lagi mana yang menguji yang mana. Jadi ibaratnya semua metode yang dituliskan di sini kan Anda perlu tahu syarat apa yang memberikan hasil positif. Misalnya Lieberman-Burchard, apakah dia menghasilkan positif untuk saponin. Ternyata yang memberikan positif untuk reagen LB ini adalah jika dia punya inti steroid gitu kan. Nah, steroid ini kan memang ternyata terdapat di saponin, makanya di saponin ini menghasilkan reaksi yang positif. Kemudian Keller-Kiani. Nah, nanti ini kan Anda ketemu di glikosida jantung juga ya. Keller-Kiani ini kan juga salah satu metode identifikasi untuk glikosida jantung. Kenapa positif dan kenapa ada di sini? Karena kan sebetulnya si glikosida jantung itu juga termasuk saponin gitu kan. Dia punya aglikon dan glikon. Glikonnya ternyata sifatnya nonpolar. Jadi seperti dua kutub gitu, nonpolar dan polar. Jadi itu yang menyebabkan dia positif, tapi dengan catatan yang positif di sini adalah glikosida jantungnya aja. Kenapa? Nanti coba kita lihat lebih spesifik lagi. Kenapa Keller-Kiani ini menghasilkan reaksi positif? Ada struktur apa di situ yang menghasilkan reaksi positif? Nanti dilihat lagi ya. Kemudian anisaldehid asam sulfat. Nah, ini kan salah satu reagen umum ya. Jadi hati-hati, Anda juga harus tahu mana identifikasi dengan menggunakan reagen umum atau reagen spesifik gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya masih di ini fitosterol ya? Oh, enggak, ada yang glikosida saponin. Kok tiba-tiba saya lupa. Oke, jadi reaksi identifikasi ini juga hati-hati ya. Ini maserasi maksudnya gimana? Karena kan kita nggak tahu positif atau enggaknya dari maserasi kan. Maserasi adalah proses ekstraksi kan, penyarian, pengambilan senyawa. Jadi bukan termasuk di reaksi identifikasi di sini.
Kemudian penguapan, terus kenapa? Kalau misalnya diuapkan, kenapa gitu kan? Kan tidak ada hasil negatif positifnya. Kemudian saponifikasi ya dibuat dalam suasana basah dengan KOH itu maksudnya seperti apa? Apakah pembuatan busa atau gimana? Boleh Anda menyingkat, tapi singkatannya juga cukup jelas ya, jadi dimengerti oleh orang lain ketika membacanya. Oke, ini fitosterol berarti ya. Nah, kemudian contoh produknya, tepung maizena dan minyak jagung itu kan secara umum produk dari si apa ya? Produk dari si siapa namanya? Simplisianya, tapi kan tidak terkhususkan ke senyawanya gitu ya. Padahal yang sebetulnya saya minta ada nggak sih produk yang khusus nyawanya gitu. Nggak harus, kalaupun memang tepung maizena tapi kan tidak digunakan sebagai khasiat dari si fitosterol gitu kan. Tepung maizena ya buat masak gitu, minyak jagung ya buat masak gitu. Ya ada sebagian untuk diet juga ya berhubungan dengan fitosterol, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya yang dituliskan adalah kegunaan secara umum. Kemudian selanjutnya, oke, nah kemudian kandungan pemanfaatannya ya, sebetulnya yang bisa di-highlight itu ya ke fitosterolnya gitu. Vitamin E bukan masuk fitosterolnya, pati jagung kan juga bukan gitu. Tapi yang di sini nih. Nah, justru Anda belum mengelaborate di sini, belum menjelaskan di sini kenapa fitosterol itu bisa mencegah gejala arteriosklerosis kan? Kan dari karakternya Anda bilang banyak kemiripan dengan kolesterol. Terus kenapa kalau mirip gitu? Coba digali lagi. Kenapa dia bisa seperti itu? Oke. Kemudian Kemudian ini maksudnya cara memperoleh ekstrak kali ya, bukan simplisia ya, karena kan di sini ada pembuatan ekstrak, maserasi, kemudian ada penambahan pelarut gitu ya. Kemudian pemalsuan. Oke. Nah, kemudian ada juga yang menuliskan metabolit sekunder ini secara umum gitu kan. Sebetulnya ini kan tidak perlu ya. Anda mau masuk kemana ceritanya biosintesis, tapi kan jadi tidak apa ya, tidak sesuai konteks. Padahal yang saya minta fitosterolnya gitu. Anda tidak perlu menjelaskan metabolit sekunder yang luas ini gitu. Oke, kita masuk ke glikosida jantung ya. Ternyata tidak tertulis tadi di awal. Mungkin perlu ditambahkan di sejarah ya, sebetulnya kan sejarahnya cukup panjang ya. Ini kan sudah jelaskan, tapi kan bukan sebagai langsung diklaim sebagai obat jantung ya, tetapi kan awalnya kan racun gitu kan. Dia sering digunakan untuk berburu misalnya, itu bisa dijelaskan sedikit di sini. Kemudian Oke, biosintesisnya mungkin bisa dielaborate ya, dia dari jalur apa sebetulnya gitu kan. Kalau misalnya pembentukan terpenoid atau inti steroidnya berarti dia dari jalur yang mana gitu, bisa sedikit ditambahkan di situ. Oke, baik, itu mungkin sekian klarifikasi dari saya. Apabila ada yang bertanya, silakan komen atau bisa lewat chat juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.